asuransi itu adalah untuk mengelola risiko. Jadi kita mengalihkan risiko yang mungkin terjadi pada diri kita kepada perusahaan asuransi. Menabung itu jangan sisa, tetapi harus disisihkan dulu. Jadi dari yang kita dapat kita sisihkan dan jangan dari sisa apa yang kita punya gitu. Halo, selamat datang kembali di Bajo Talk Podcast. Saya Rudi Jainuddin. Kali ini di episode yang luar biasa ini kita akan ngebahas terkait dengan pentingnya literasi keuangan. Kemudian juga kita akan membahas tentang industri jasa keuangan, perencanaan keuangan, pokoknya yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Agung. Selamat bertemu kembali, Pak Agung. Terima kasih. Luar biasa. Nah, teman-teman, kali ini kita tentunya mau ngomongin tentang keuangan. Bagi semua anak-anak muda nih yang sekarang sedang menonton Bajo Talk Podcast, ini pasti bagaimana sih mengelola keuangan, kemudian dalam minggu ini kira-kira udah berapa yang habis uangnya, kemudian tersisa berapa. Nah, kita ini ada yang tidak tahu cara menyimpan uang, pokoknya agak ribet untuk mengurus uang. Jadi kali ini kita akan ngebahas itu bagaimana pengelolaan keuangan. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, saya pastikan bahwa saya juga termasuk orang yang sangat tidak paham pengelolaan keuangan. Nah, oleh karena itu bersama Pak Agung kita akan tanya tentang terkait dengan keuangan ini. Nah, tapi sebelum itu Pak Agung, ini ada yang kadang bingung ngomongin tentang keuangan. Ini harus ngomongin dari mulai dari literasi keuangan. Kira-kira apa sih literasi keuangan itu? Kalau literasi keuangan itu sebenarnya adalah pengetahuan, kemampuan dari seseorang dalam mengelola masalah keuangan. Jadi dari merencanakan, menuju ke tujuan keuangannya apa, kemudian kita nanti mempersiapkan untuk menabung atau berinvestasinya, dan termasuk juga nanti untuk melakukan evaluasi dan update terhadap proses perencanaan keuangan kita, gitu. Jadi literasi ini bermanfaat. Kenapa? Karena memang saat ini kan banyak nih kejadian-kejadian terkait dengan mungkin terlilit hutang lah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan keuangan. Maka ada konsepnya tentang literasi keuangan. Jadi pengetahuan, kemampuan dalam mengelola sumber daya finansial dari seseorang. Gitu. Pak Agung, kira-kira apa penting sekali ke anak-anak muda atau masyarakat pada umumnya mengetahui terkait literasi keuangan ini? Menurut saya sih itu hal yang penting ya. Kenapa? Karena ini hidup cuma sekali. Yang jelas. Jadi dalam hal kita mungkin selama ini mencari uang, mengumpulkan uang dan lain sebagainya, kita mungkin sekedar mengumpulkan tanpa harus tahu mengelolanya, sehingga suatu saat terjadi permasalahan tentang keuangan apapun itu, istilahnya terkaget-kaget jadinya. Jadi maka perencanaan keuangan ini menjadi penting buat saya, buat semua, buat kita semua gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan. Jadi kayak misalkan tadi itu saya sempat cerita terlilit hutang atau mungkin nanti di masa pensiun yang mungkin menderitanya karena mungkin kehabisan dana dan lain sebagainya. Jadi penting. Pak Agung, buat kami dan buat semua yang menonton Bajo Talk ini, manfaat ketika kita sudah mengetahui terkait literasi keuangan ini, apa manfaatnya? Buat kami, buat saya dan buat teman-teman yang misalnya buat teman-teman anak muda, manfaatnya ketika kita sudah belajar tentang literasi keuangan ini, manfaatnya apa? Jadi yang jelas yang pertama, kita itu dengan kita teredukasi mengenai keuangan ini, yang jelas kita bisa mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik misalkan. Yang kedua, kita juga menjadi lebih tenang karena di samping kita mendapatkan uang, kita juga tahu uang itu kita tempatkan di mana dan itu untuk apa. Yang ketiga, kita nanti
akan sampai dengan masa yang namanya masa non produktif, yaitu masa di mana kita sudah tidak bekerja dan menghasilkan, sehingga itu harus kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum masa itu tiba, gitu. Kemudian yang jelas kita itu kembali lagi tadi saya sampaikan, kita jangan hanya fokus mencari uang, mengumpulkan uang, tetapi kita juga harus melindungi dan mengelola uang itu dengan baik, sehingga jika ada situasi maka kita memiliki dana darurat yang kita bisa gunakan untuk hal-hal yang terjadi yang kita nggak inginkan. Gitu. Pak Agung, ini ngomong literasi keuangan, kira-kira selain teman-teman nonton dari Budget Talk Podcast ini, di mana literasi mana yang dapat kami temukan, anak-anak muda temukan untuk mendalami pengetahuan terkait literasi keuangan? Mungkin yang apa ya, formalnya bisa aja di sekolah atau di kuliah gitu ya. Tapi sekarang kita mencari hal yang lain selain itu. Kita bisa banyak literasi literatur, buku, mungkin sumber-sumber informasi yang lainnya, apalagi sekarang ini media-media online dan lain sebagainya itu bisa kita akses. Kemudian hal lain yang mungkin kita bisa gunakan adalah aplikasi-aplikasi tentang pengelolaan keuangan yang sekarang juga banyak tersedia di penyedia aplikasi. Kemudian juga dengan semakin terbukanya informasi, maka sebenarnya kita juga bisa mempelajari produk-produk keuangan itu sendiri langsung dari produsennya, yaitu pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Kemudian yang paling utama adalah kita harus memulai merencanakan itu sedini mungkin. Jadi kalau mau nabung ya sedini mungkin, mau berinvestasi ya sedini mungkin. Gitu. Itu sih yang mungkin bisa jadi hal-hal yang cara kita untuk meningkatkan literasi. Gitu. Baik teman-teman, sungguh sangat penting sekali kita untuk mendalami dan mengetahui terkait literasi keuangan, karena ini sangat penting sekali bagaimana kita mengelola keuangan. Nah Pak Agung, tadi kita udah ngebahas tentang literasi keuangan dan sumbernya juga kita bisa cari di internet, kemudian beberapa referensi lain, belajar di sekolah juga menjadi salah satu sumber supaya kita paham tentang literasi keuangan. Nah ini kalau kita ngomong tentang literasi keuangan ini tentu kita tidak ngomong tentang bagaimana uang pribadi, tetapi juga memahami produk dan layanan keuangan ditawarkan industri jasa keuangan. Nah Pak Agung, ini pasti ada yang bertanya-tanya, ini industri jasa keuangan ini seperti apa ini? Tadi kita udah ngomong literasi keuangan, industrinya ini gimana ini jasa keuangan? Jadi kalau industri jasa keuangan itu sebenarnya istilahnya sektor ekonomi yang menyediakan layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Jadi kita mengenal ada perbankan. Kemudian ada asuransi, ada pasar modal, ada dana pensiun, bahkan sekarang yang lagi tren itu ada fintech, financial technology atau teknologi finansial. Nah, sektor-sektor ini memang berperan penting khususnya untuk membangun bangsa, khususnya di sektor perekonomian. Jadi industri jasa keuangan adalah industri yang menyediakan jasa keuangan seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Saya ambil contoh kayak misalkan perbankan. Perbankan itu ya kita kenal banyak ya, karena itu dengan tingkat inklusi yang mungkin terbaik, mungkin kita bisa mengakses informasi tentang bank itu sangat dekat dengan kita. Itu merupakan komponen terbesar dari industri jasa keuangan. Kemudian juga kenapa? Karena di situ di samping kita bisa nyimpan uang kita juga bisa minjem uang, kita juga bisa melakukan transaksi melalui bank dengan segala fasilitasnya. Kemudian kalau misalkan ada lagi juga asuransi. Asuransi itu ada karena memang secara bisnis asuransi itu sebagai tempat untuk mengelola risiko, khususnya risiko atas hal-hal yang kita tidak inginkan. Gitu. Asuransi ini masuk dalam kategori industri jasa keuangan. Termasuk di dalam industri jasa keuangan. Selain perbankan tadi. Perbankan, ada dana pensiun, ada pasar modal dan lainnya. Nah, Pak Agung, kira-kira kenapa kita semua ini
anak-anak muda misalnya harus memahami terkait industri jasa keuangan? Oke. Jadi gini, berdasarkan survei 2022, literasi keuangan di Indonesia itu tingkatnya 49,68%. Ini sumber datanya dari OJK. Artinya mendekati separuh dari penduduk Indonesia itu kurang atau bahkan tidak memahami terkait dengan fenomena apa atau kondisi keuangan. Jadi inilah yang harus apa ya kita naikkan, kita educate selalu kepada masyarakat bahwa untuk mengenalkan sektor keuangan ini ke masyarakat. Jadinya supaya sebisa mungkin seluruh masyarakat Indonesia itu mengenal tentang pengelolaan keuangan. Jadi itu yang menjadi sangat penting. Gitu. Jadi memang industri jasa keuangan ini tidak hanya jadi kan biasa orang hanya berfokus pada perbankan. Asuransi tidak, tapi ternyata asuransi bagian daripada industri jasa keuangan. Betul. Nah, ini yang sekarang lagi boomingnya di tahun-tahun ini terkait fintech itu, Pak. Pak Agung, ini itu seperti apa? Apakah itu bagian daripada industri keuangan, jasa keuangan? Iya. Betul. Jadi fintech itu finansial teknologi atau teknologi finansial itu memang tren yang atau inovasi paling signifikan ya di industri jasa keuangan ya. Artinya dulu mungkin melakukan transaksi itu dengan manual, by cash dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang mengakomodir untuk melakukan transaksi secara digital. Ada aplikasi, boleh nyebut merek ya. Ada OVO, ada GoPay, kemudian ada platform-platform lainnya. Jadi kita melakukan transaksi, bahkan sekarang juga yang harus juga, walaupun dalam tanda petik harus menjadi perhatian adalah terkait pinjaman online. Gitu. Oh, berarti itu masuk di fintech? Termasuk di fintech. Nah, yang kita harus hindari adalah pinjaman online ilegal. Yang boleh berjalan itu memang pinjaman online yang legal, yang melalui proses-proses verifikasi untuk calon nasabahnya, gitu. Ini terkait fintech, Pak Agung, dan pinjaman online ini masuk di kategori fintech. Nah, yang mengawasi semua ini ada atau memang dibiarkan begitu saja? Enggak, tentu saja ada. Pemerintah itu membentuk otoritas jasa keuangan atau OJK itu sebagai badan yang mengatur dan mengawasi proses berjalannya industri jasa keuangan ini. Jadi kayak kerahasiaan data nasabah, bagaimana perusahaan jasa keuangan ini harus taat dan patuh atas aturan-aturan yang ada di OJK, itu yang melakukan kontrol itu ada yang namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Berarti gitu. OJK inilah yang mengawasi betul pinjaman online. Nah, bagaimana dengan yang termasuk yang lainnya ya, bukan hanya pinjaman online ya. Termasuk yang lainnya yang OVO dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak nih kejadian-kejadian ada pinjol yang ilegal gitu, Pak Agung. Kira-kira kalau masyarakat kan rata-rata mahasiswa nih, siswa juga sering melakukan pinjaman online. Untuk mengetahui bahwa aplikasi pinjaman online ini diawasi oleh OJK itu gimana? Teman-teman atau masyarakat bisa mengakses. Yang pertama adalah apakah lembaga yang menyediakan fasilitas pinjaman online ini terdaftar atau tidak di OJK. Itu di website OJK, ojk.go.id, itu bisa diakses. Berarti kalau misalnya kita mau pinjam online nih, Pak, harus kita cek dulu. Betul. Yang kedua, pinjaman online ini yang istilahnya biasanya itu harus melalui proses-proses tertentu untuk memverifikasi. Jadi ada foto, ada lokasi dan lain sebagainya, itu persyaratannya seperti itu. Jadi semakin masyarakat, teman-teman juga harus semakin waspada jika ada pinjaman
atau tawaran pinjaman yang prosesnya mudah, cepat, bunganya rendah dan lain sebagainya, itu malah harus waspada. Demikian juga dengan apa namanya, jasa keuangan yang lainnya. Semakin mudah, semakin tinggi manfaatnya dan lain sebagainya, tetap harus semakin dilakukan verifikasi apakah ini betul apa enggak gitu. Nah, Pak Agung, kalau lihat cerita tadi, kira-kira bagaimana cara kita ini, anak-anak muda sebagai konsumen, memilih produk keuangan yang tepat? Nah, itu ada nggak caranya supaya kita tidak salah langkah gitu? Jadi kalau mau memilih apa namanya, instrumen keuangan atau penyedia jasa keuangan yang tepat, itu yang pertama, satu, lakukan survei dulu. Jadi misalkan saya perlu dana gitu ya, saya akan pinjam ke sebuah lembaga pembiayaan atau pemberi pinjaman, maka saya harus survei dulu nih, lembaganya legal atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian sebelum melangkah lagi, kita harus paham risiko ataupun keuntungannya. Nah, misalkan saya ambil contoh terkait risiko dan keuntungan ini kan, risk and benefit itu biasanya di penyedia jasa atau produk keuangan yang memberikan imbal hasil atau tingkat pengembangan yang tergaransi tinggi. Maka kita harus membaca benar, mengetahui benar melalui riset tadi apa sih risiko-risikonya jika kita memilih itu, dan keuntungannya yang kita dapat. Imbang enggak dan lain sebagainya, masuk akal apa enggak, dan itu kita bisa misalkan konsultasikan dengan kenalan yang mungkin punya kapasitas keuangan lebih baik. Kemudian kita cek juga lembaga atau pelaku usaha jasa keuangan atau institusinya itu terpercaya apa enggak, pemiliknya siapa, asetnya berapa dan lain sebagainya, itu perlu kita cek. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, nah ini nih, ada satu pesan nih. Jangan apa istilahnya, membeli atau mengkonsumsi itu apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Jadi apa, kesesuaian antara kebutuhan dan kondisi internal kita. Jadi jangan sekali-kali atau apa istilahnya, jangan sampai terjebak dengan keinginan tapi kebutuhan gitu. Baik teman-teman, ini tadi kita sudah sedikit mendapat pengetahuan baru terkait bagaimana memilih jasa industri jasa keuangan. Jadi salah satunya harus riset dulu, kemudian cek dulu apakah untung atau tidak. Iya, termasuk risikonya ya. Kemudian penting diawasi oleh OJK. Iya, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita udah mau memilih nih, memilih industri jasa keuangan, tapi kita harus punya perencanaan dulu. Kira-kira begitu dalam keuangan. Jadi Pak Agung, terkait perencanaan keuangan ini, jadi kalau kita sudah pilih tempatnya tentang jasa keuangan, kita harus tahu dong bagaimana perencanaan keuangan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan atau teman-teman semua yang penonton sekarang harus buat terkait dengan perencanaan keuangan? Jadi kalau merencanakan keuangan itu yang jelas kita tahu dulu. Jadi gini, ini sebenarnya sebuah proses ya, sebuah proses. Karena sebuah proses maka dia akan mengalir terus. Nah, yang jelas kita pengen tahu tujuan atau kebutuhan keuangan kita apa, kemudian kita juga melihat kondisi keuangan kita saat ini seperti apa, baru kita melakukan perencanaan untuk proses mungkin penempatan dan lain sebagainya di mana. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, misalkan pengelolaan anggaran, kemudian tabungan, pengelolaan investasi, asuransi, termasuk juga untuk pengelolaan hutang bahkan harus dikelola gitu. Jadi saya ambil contoh misalkan gini, saya punya penghasilan bulanan katakanlah 10 juta. Nanti ada rasio-rasio tertentu berapa yang harus saya sisihkan untuk kebutuhan, untuk dana darurat, berapa yang harus saya simpan untuk masa depan, masa tua saya, berapa yang harus saya maksimal saya boleh gunakan untuk
kebutuhan sehari-hari dan berapa nanti yang kita alokasikan untuk misalkan hiburan lah, katakanlah liburan atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, rasio-rasio itulah yang harus kita pegang, dan yang jelas satu, ada titipan pesan lagi ini, menabung itu jangan dari sisa, jangan sisa, tetapi harus disisihkan dulu. Jadi dari yang kita dapat kita sisihkan, dan jangan dari sisa apa yang kita punya, gitu. Jadi kenapa? Karena kalau gaji bulanan, saya yakin nggak pernah bersisa. Jadi nggak akan pernah nabung takutnya. Tapi harusnya sebaiknya itu kita sisihkan dulu, baru kita gunakan untuk yang lain. Gitu. Nah, Pak Agung, ini ngomongin bahwa gaji jangan berpikir bahwa disisakan, tapi disisihkan. Nah, kira-kira Pak Agung memulai perencanaan keuangan itu bagaimana untuk supaya jangan disisahkan, tapi disisihkan, memulai perencanaan keuangan ini? Kalau bagaimana menyisihkan sih, ini kembali kepada apa ya istilahnya, masing-masing tadi seperti disebutkan adalah kapasitas keuangan kita ya. Jadi kalau dibilang harus menyisihkan sekian rupiah, setiap orang pasti beda-beda. Nah, sewajarnya konsepnya disisihkan di awal itu kurang lebih 10% dari apa yang kita rutin terima setiap bulan sebagai penghasilan rutin bulanan gitu. Nah, kemudian dengan begitu maka kita sebenarnya bisa merencanakan apa istilahnya masa depan yang lebih bisa terfokus gitu ya, terorganisir karena kita kelola pendapatan kita gitu. Kemudian juga sebenarnya karena kita sudah menyisihkan, maka kita sebenarnya bisa membackup atas situasi-situasi yang nggak terduga yang biasa terjadi. Contoh, ada kalau di dalam istilah asuransi itu ada SK Camat. SK Camat itu risiko-risiko dalam kehidupan kita. Singkatan dari sakit, cacat, ini bahasa yang terakhir agak kasar, mati. Biar matching ya, kalau karena SK Camen agak lucu jadi yang SK Camat. Itu risiko-risiko yang kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Bisa aja sehat, tapi tiba-tiba sakit, dan itu hal yang tidak terduga. Nah, kalau kita sudah punya dana darurat yang kita sudah sisihkan dari penghasilan kita, maka mudah-mudahan itu bisa lebih aman, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang jelas dengan mengelola seperti itu kita akan terhindar dari utang-utang yang sebenarnya nggak perlu, gitu. Baik Pak Agung, dan memang teman-teman perencanaan keuangan ini berbeda-beda tergantung siapa yang merencanakan. Kalau orang yang menikah, yang sudah berkeluarga, pasti dia akan berpikir bagaimana untuk tabungan pendidikan keluarganya. Kemudian bagi yang memulai karir, pasti dia mungkin akan terkait investasi kecil sebelum menikah. Bagi yang pensiun juga perencanaan keuangan pasti berbeda ya Pak. Betul. Jadi semua kita, teman-teman dan semua yang menonton Budget Talk ini punya perencanaan berbeda-beda, tetapi memang harus menggunakan perencanaan yang matang dan tentunya berkualitas untuk masa depan kita di kemudian hari. Nah Pak Agung, terkait perencanaan keuangan tadi ini kan kita udah berbeda-beda nih. Kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan keuangan. Agar misalnya, kalau misalnya saya yang sudah berkeluarga ini, pasti kan berpikir bagaimana pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan buat anak saya. Nah, supaya tidak salah nih Pak Agung, jangan sampai tiba-tiba kita mau ini fokus pendidikan, ternyata fokus yang lain. Nah, kira-kira supaya tidak salah menentukan perencanaan keuangan. Yang jelas untuk merencanakan keuangan kita itu kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini. Berapa sih yang bisa kita sisihkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita pasti punya beberapa tujuan keuangan. Seperti itu tadi yang disampaikan. Anak sekolah, kemudian untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan membeli kendaraan, membeli untuk tempat tinggal, bahkan mungkin
Kalau yang sudah lebih wealthy, lebih makmur istilahnya, itu mungkin liburan atau mungkin nanti hal-hal yang lainnya yang lebih tersier ya. Kemudian setelah kita tahu dan kita punya tujuan, kemudian dari penghasilan itu kita mulai menabung, menabung atau berinvestasi untuk per masing-masing item tujuan kita itu, gitu. Nah, itu dilakukan dengan disiplin, gitu. Jadi ya memang kembali dalam perjalanannya, karena ini sebuah proses, dalam perjalanannya pasti muncul kebutuhan baru, muncul bahasa lainnya adalah keinginan yang mungkin tiba-tiba berhenti di tiba-tiba kok lihat temen pakai motor baru kok bagus ya, gitu kan. Padahal sebenarnya alat transportasi yang kita punya masih cukup layak gitu ya. Nah, itu bedanya salah satunya adalah antara keinginan sama kebutuhan. Nah, dalam proses itu juga harus dilakukan evaluasi. Apakah perlu melakukan perubahan penempatan dana supaya bisa mengelola lebih baik lagi, ataukah tetap dengan instrumen-instrumen yang sudah ada dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan proses evaluasi secara berkala. Bisa jadi beberapa tujuan itu kita mungkin percepat pencapaiannya. Kenapa? Karena mungkin ada sumber dana tambahan atau mungkin ada penghasilan tambahan dari yang lainnya, atau mungkin beberapa bisa kita tunda karena secara prioritas mungkin muncul prioritas kebutuhan atas keuangan yang lebih baru. Nah, ini sifatnya dinamis gitu ya, maka perlu ada pemantauan dan evaluasi secara berkala. Jadi gitu. Pak Agung, misalnya saya fokus nabung di pendidikan anak. Nah, tiba-tiba di jalan, kayaknya ini bagus nih rumah ini, saya harus beli nih. Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan keuangan saya. Nah, kira-kira akan ada kekacauan tidak ini di dalam pengelolaan keuangan itu? Seperti itu? Selama dia tidak mengganggu tujuan di awal, maka bisa saja. Artinya ada sumber pendapatan baru yang secara finansial mampu untuk membackup itu. Kalau gini, ada satu juga, misalkan itu tadi ya, rumah. Karena kalau rumah ini kan sebenarnya kepemilikannya bisa saja kita melalui yang namanya KPR. Artinya kita memerlukan sejumlah dana sebagai uang muka, kemudian kita bisa cicil sisanya. Tapi kalau untuk kebutuhan sekolah, ini kan beda. Dia jatuh tempo, misalkan anak masuk perguruan tinggi harus disediakan sejumlah dana, gitu kan. Artinya ini bisa berbeda, pengelolaannya. Yang jelas kita harus tahu tadi untuk anak sekolah kita harus menggunakan instrumen apa, instrumen keuangan apa, sedangkan untuk pembelian rumah kita bisa gunakan instrumen apa lagi yang berbeda gitu. Jadi bisa menggunakan 2 atau 3 instrumen yang berbeda. Jadi bisa tidak saling mempengaruhi gitu. Nah, Pak Agung, kalau kita lihat terutama di Labuan Bajo nih Pak Agung, banyak kejadian karena salah perencanaan keuangan, banyak orang-orang tua yang harus merelakan aset-asetnya untuk pendidikan, sehingga yang awalnya udah punya rumah, kemudian tiba-tiba rumahnya dijual dan harus tinggal di kos-kosan karena perencanaan keuangan yang tidak matang di usia muda. Nah, Pak Agung, kira-kira tips nih, tips agar kami-kami nih yang sekarang lagi bertumbuh dan sedang semangatnya untuk mencari uang, kira-kira tipsnya supaya perencanaan keuangan anak muda nih, terutama yang nonton Bajul Talk ini kan rata-rata anak muda. Kira-kira supaya kami ini lebih semangat gitu, supaya lebih bagus perencanaan keuangan, ada nggak tips khusus buat kami anak muda? Mungkin umum ya. Jadi yang pertama mulai sedini mungkin. Jadi golden moment atau waktu terbaik itu mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, golden momennya. Tapi golden moment berikutnya itu adalah hari ini. Jadi kalau kita ngobrol seperti ini dan kita bilang bahwa harus merencanakan keuangan sedini mungkin, semenjak mungkin dulu dan lain sebagainya, kayaknya udah lewat kan. Tapi kesempatan
emas berikutnya adalah hari ini. Jadi mulai hari ini, itu satu. Yang kedua, mulai dari kecil-kecil dulu saja. Yang jelas supaya habitnya terbentuk, sehingga nanti untuk memperbesar dan lain sebagainya itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, dengan terbukanya sekarang informasi, maka bisa menggunakan teknologi untuk kita mencari informasi lebih mudah, lebih cepat gitu. Ya, berikutnya adalah jangan sungkan konsultasi sama teman-teman yang sudah berhasil, yang secara pengelolaan keuangannya lebih baik. Kalau ngomong ahli nanti kesannya harus berbayar gitu ya. Tapi kalau ngelihat teman-teman atau mungkin relasi kita dan lain sebagainya yang mungkin secara pengelolaan keuangan lebih baik, itu kita bisa dapat wawasan lah. Kemudian supaya nggak goyang tujuan perencanaan keuangan tadi, yang jelas tetapkan prioritas. Jadi untuk satu yang tidak boleh diganggu, saya misalkan ambil contoh kayak untuk pendidikan anak, ini nggak boleh diganggu nih, itu stick dengan itu. Kemudian untuk pensiun misalkan, ada instrumen walaupun kecil nggak apa-apa disisihkan untuk masa pensiun atau masa non-produktif kita nanti. Jadi mungkin beberapa hal bisa seperti itu. Baik teman-teman Budget Talk Podcast, bahwa memang kita tidak ada kata terlambat untuk memulai perencanaan keuangan kita, sehingga nanti di kemudian hari kita sudah siap dengan segala resikonya. Nah, baik Pak Agung, ini kalau ngomong keuangan ini pasti ngomongin tentang asuransi. Salah satunya asuransi jiwa nih. Nah, ini banyak kayak kami ini rata-rata tidak seolah-olah menganggap sepele terkait asuransi jiwa. Nah, beberapa perbankan juga kan punya asuransi itu, Pak Agung. Nah, namun biasanya kalau kami dihubungi, kami selalu bilang, nggak usah, kan ada ini gitu kan. Nah, kira ada asuransi lain gitu kan. Nah, padahal ada juga asuransi yang kalau diklaim itu, kalau kita lihat berita-berita itu tidak memenuhi kebutuhan. Betul. Pak Agung, kira-kira asuransi jiwa itu seperti apa? Jadi prinsipnya asuransi jiwa itu adalah kontrak atau perjanjian antara pemegang polis kita sebagai masyarakat dengan perusahaan asuransi, di mana jika terjadi sesuatu sebagaimana tertuang di dalam kontrak itu, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah dana kepada penerima manfaat yang tertuang di dalam kontrak. Risiko itu bisa macam-macam. Kalau untuk jiwa itu tadi saya sempat sampaikan, ada sakit, ada cacat atau meninggal. Kalau mungkin untuk asuransi umum itu ada kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis asuransi yang bisa. Jadi kalau prinsipnya jadi kembali kepada asuransi itu adalah untuk mengelola risiko. Jadi kita mengalihkan risiko yang mungkin terjadi pada diri kita kepada perusahaan asuransi dengan kita membayar premi, dan suatu ketika jika amit-amit terjadi sesuatu, kita yang akan menerima manfaat dari asuransinya. Gitu. Berarti asuransi ini amat penting ya buat kita semua. Buat kita semua, betul. Nah, sepenting apa asuransi itu, Pak Agung? Terutama misalnya kami yang bekerja di dunia persekolahan gitu kan, pendidikan, apakah sangat penting atau tidak usah lah gitu? Jadi saya umum dulu. Kalau bicara asuransi sebenarnya prinsipnya satu, asuransi ini menjadi perlindungan keuangan untuk keluarga. Jadi jika terjadi sesuatu, maka yang bisa di-cover oleh asuransi adalah risiko keuangannya. Contoh, jika amit-amit saya sakit, maka saya tidak bisa bekerja. Saya harus mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya berobat saya. Lah, kalau saya nggak punya asuransi, apa yang sudah saya tabung, maka saya akan keluarkan itu untuk biaya berobat saya. Di samping pemasukan menjadi hilang, misalkan untuk pekerja bukan berpenghasilan tetap ya, gitu. Atau amit-amit jika terjadi risiko yang
misalkan meninggal dunia, saya punya keluarga, punya yang harus harus lebih panjang hidupnya. Jika saya tidak berpenghasilan, maka kelangsungan hidup anak dan istri itu menjadi beresiko finansialnya gitu. Jadi pentingnya tuh di situ. Jadi seperti pelampung ya. Pokoknya sangat penting lah ya. Iya, dipakai mungkin ribet dan lain sebagainya, tapi amit-amit jika terjadi sesuatu, maka ya yang menyelamatkan kita pertama untuk tetap terapung gitu ya, ya pelampung itu gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, kalau ngomongin asuransi jiwa nih Pak Agung, kira-kira apa saja contohnya yang harus kami ketahui? Kira-kira berapa? Apakah asuransi jiwa itu hanya yang ada di perbankan? Kan biasa di perbankan ada kan Pak Agung? Kalau di perbankan itu perbankan menjualkan produk asuransi jiwa, jadi bukan penerbit polisnya, bukan perbankan. Gitu. Nah, jenis-jenis asuransi jiwa itu ada beberapa. Yang pertama mungkin asuransi berjangka, jadi ada jangka waktunya. Itu saya ambil contoh misalkan asuransi kematian yang murni proteksi, kemudian asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan itu termasuk dalam asuransi berjangka. Jadi jangkanya bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kemudian ada asuransi jiwa seumur hidup. Jadi asuransi ini berlaku untuk seumur hidup, kita membayar premi dan suatu ketika pada saat kita dipanggil, maka sejumlah premi beserta ada dana pengembangannya itu akan diberikan diserahkan kepada ahli waris kita atau penerima manfaat. Ada juga asuransi yang jenisnya adalah anuitas. Asuransi anuitas ini adalah sebenarnya asuransi yang diperuntukkan untuk pengganti pendapatan pada saat masa pensiun. Jadi dia menerima, pemegang polis akan menerima uang anuitas itu setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia dan nanti mungkin turun ke istri dan mungkin anak. Ada juga asuransi yang jenisnya unit link. Ini proteksi dan tingkat pengembangan dananya itu dikembangkan melalui instrumen yang namanya reksadana. Ada beberapa sesuai dan gunakan sesuai dengan kebutuhan kembali lagi. Nah, dari banyaknya tadi beberapa contoh asuransi jiwa itu Pak Agung, kira-kira yang cocok dan bagaimana cara memilih yang cocok buat kami anak muda atau beberapa teman yang nonton ini? Saya ambil contoh misalkan gini, saya usia katakanlah masih 20, baru bekerja, mungkin pekerja seni dan lain sebagainya, atau UMKM, masih baru sekali berusaha, saya sudah mulai punya penghasilan, saya ingin punya proteksi atas diri saya, maka mungkin saya belum bisa menyisihkan sejumlah dana untuk ada unsur simpanannya, tapi hanya untuk memproteksi diri saya dulu. Maka saya akan membeli asuransi yang jenisnya asuransi berjangka. Apakah itu asuransi kematian atau asuransi kesehatan dan seterusnya. Khususnya mungkin asuransi kesehatan ya. Kenapa? Karena saya masih bekerja sendiri untuk diri saya sendiri. Jika saya sakit, seperti yang saya ceritakan tadi, maka income secara bulanannya akan terhenti dan saya harus keluar biaya gitu. Jadi yang jelas sesuaikan dengan kebutuhan. Beda lagi nanti misalkan kalau kita pengen nabung untuk masa pensiun, nah itu nanti ada asuransi yang jenisnya endowment atau dwiguna atau nanti yang jenisnya unit link. Tapi yang jelas beli asuransi sesuai dengan kebutuhan. Pilih yang sesuai. Kemudian beli sesuai dengan kemampuan finansial kita dan kembali cek lagi perusahaan asuransi yang menawarkan program tersebut. Gitu. Berarti memang harus paham betul. Betul. Nah, kira-kira kalau kita sudah pilih nih asuransinya kita, ini harus ada tata cara pengelolaan atau tidak ini asuransi Pak Agung? Jadi kalau asuransi gini, biasanya asuransi itu ditawarkan oleh sales, apakah itu agent ataukah itu dari pihak bank dan lain sebagainya. Yang jelas sebelum kita memutuskan untuk kita ikut program asuransi yang ditawarkan, kita harus cek dulu
apakah benefitnya sesuai dengan kebutuhan kita, apakah syarat dan ketentuannya sudah sesuai dengan kita memenuhi syarat dan ketentuan dan lain sebagainya. Kemudian cek juga pengecualian-pengecualian. Kenapa? Tadi sempat diceritakan sama Bang Rudi, pada saat kita bayar premi, tapi pada saat terjadi resiko, perusahaan asuransi nggak mau bayar. Nah, itu dimungkinkan ada hal yang memang dikecualikan di dalam kontrak. Maka kita harus tahu benar kontrak asuransinya, termasuk juga pengecualian-pengecualiannya, gitu. Nah, kemudian yang jelas, karena ini kontrak asuransi, ada untuk mempertahankan supaya kontrak itu tetap berjalan, maka ada sesuatu yang kita bayarkan yang namanya premi, supaya kontrak ini tetap in force istilahnya, tetap berjalan gitu. Nah, Pak Agung, ini ngomongin asuransi jiwa ini kan berarti kita ngomongin tentang keuangan juga nih, Pak, produk keuangan. Ini ada masuk pajak tidak di asuransi jiwa? Betul. Jangan sampai kita bayar ada potongan gitu kan? Iya. Jadi kalau, nah inilah apa istilahnya spesifiknya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu untuk penerima manfaat asuransi jiwa, klaim yang terjadi, klaim resiko atas meninggal dunia dan lain sebagainya, itu bukan merupakan objek pajak. Berarti tidak ada potongan ya? Betul, artinya sebagaimana diperjanjikan di dalam kontrak, maka manfaat asuransi atas klaim yang nantinya dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada penerima manfaat itu tidak dikenakan pajak. Pajak hanya dikenakan pada saat benefit asuransinya itu mengandung unsur-unsur investasi. Gitu. Jadi amit-amit misalkan terjadi kondisi kecelakaan, meninggal, di situ disebutkan santunan duka sejumlah uang misalkan 100 juta, maka nominal 100 juta itulah yang akan diterima oleh penerima manfaat tanpa dipotong pajak. Berarti gitu memang gambarannya, bahwa ketika ada kejadian yang punya asuransi ini Pak Agung, misalnya kecelakaan, kemudian dia meninggal, amit-amit dia meninggal, kemudian nominal yang sesuai dengan perjanjian 100 juta, itu terima 100 juta full, tidak ada potongan pajak gitu. Betul. Luar biasa. Berarti kita paham banget bahwa memang asuransi jiwa ini penting, tapi kita harus perlu membaca kontrak-kontrak dalam memasuki asuransi jiwa ini. Baik, teman-teman, ini luar biasa sekali. Kita sudah banyak belajar tentang keuangan, agak serius ya, tapi memang ini sangat penting buat kita terkait literasi keuangan, kemudian industri jasa keuangan, dan juga terkait dengan perencanaan keuangan yang matang buat kita agar masa depan kita ini lebih baik lagi dan mampu mengolah keuangan dengan baik. Nah, Pak Agung, closing terakhir nih buat kita semua, buat Bajo Talk dan teman-teman yang ada di Labuan Bajo dan semua yang nonton, bukan hanya Labuan Bajo, Pak Agung, agar perencanaan keuangan dilakukan dengan matang dan tentunya berhasil nih Pak Agung. Yang pertama adalah bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang paling utama pasti kebutuhan, gitu. Yang kedua, mulailah sejak dini. Kenapa? Karena memulai lebih dini itu akan lebih ringan. Misalkan di asuransi, jika memulai dengan berasuransi dengan usia yang lebih muda, itu tarif preminya lebih murah dibandingkan dengan harus memulai setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun berikutnya. Yang ketiga adalah teliti sebelum membeli. Artinya kita harus tahu, kita harus pelajari terlebih dahulu terkait dengan hal-hal apa saja yang produk jasa keuangan yang akan kita gunakan sebelum kita memutuskan untuk kita memilih hal tersebut. Mungkin itu pesannya. Terima kasih Pak Agung sudah ngobrol panjang lebar di Bajo Talk Podcast. Terima kasih sama-sama. Dan semoga apa yang Pak Agung berikan kepada kami dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Baik teman-teman Bajo Talk Podcast, luar biasa sekali. Ini satu episode yang luar biasa. Tentunya kita ngebahas tentang perencanaan keuangan. Yang terpenting ada poin penting nih. Jangan pernah berpikir untuk sisa, tapi mensisihkan.
Ya, Oke, itu juga. penting Betul. sekali. Jangan berpikir tentang sisanya, tapi berpikir mensisikan. Ini lebih baik ketimbang kita merencanakan yang lain. Oleh karena itu, semoga pembicaraan tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan dapat kita aplikasikan dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Saya Rudi Zainuddin, terima kasih. Sampai jumpa.